Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sungguh saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana beserta hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkanlah saya KTIQ 405 untuk mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Pendidikan Agama Islam sebagai basis dalam pembentukan karakter patriotisme terhadap generasi muda. Hadirin sekalian, kita berbicara mengenai patriotisme. Perlu kita ketahui bahwa patriotisme berasal dari kata patriot yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan. Selain itu, patriotisme juga berkaitan dengan sikap berani, pantang menyerah dan rela berkorban. Yang dimaksud dengan rela berkorban di sini adalah dengan mengorbankan harta benda, bahkan nyawanya dikorbankan untuk bangsa dan negaranya. Seperti yang saya kutip dari penyampaian Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto dalam acara Mari Bela Negara. Di situ beliau menyampaikan bahwa upaya dalam membela negara di masa sekarang ini dapat dilakukan oleh semua pihak. Salah satunya yaitu tenaga medis. Tenaga medis secara ikhlas dan sadar berada di barisan terdepan untuk membela bangsa di masa pandemi ini. Bahkan bertaruh nyawa demi memperjuangkan kesembuhan warga negara yang terpapar virus yang tak kasat mata ini. Hal itu mereka lakukan karena apa? Karena itu merupakan bentuk sikap patriotisme yang bersumber dari perasaan cinta tanah air, sehingga mereka rela untuk mengorbankan nyawanya untuk bangsa dan negaranya. Tetapi seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perubahan yang sangat pesat. Dunia saat ini sudah move on dari zaman yang kuno dan memasuki era teknologi. Era ini berkembang dengan sangat pesat dan menjadi gaya hidup bagi para pemuda di dalamnya. Dengan perkembangan teknologi ini, selain berdampak positif, perubahan ini juga dapat berdampak negatif terhadap sikap perubahan patriotisme. Dan ini merupakan perilaku masyarakat termasuk fenomena lunturnya sikap patriotisme terhadap generasi muda. Lalu kita berbicara mengenai generasi muda. Yang kita ketahui mengenai generasi muda yaitu generasi penerus bangsa. Generasi yang dapat membela dan mempersatukan bangsa dan negaranya, sehingga menjadi generasi yang dapat membawa perubahan terhadap negara yang ia diami. Seperti pidato yang disampaikan oleh proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa 100 orang tua itu hanya mampu mencabut semeru dari akarnya, tetapi 10 orang pemuda mampu untuk menguncangkan dunia ini. Berarti dalam hal ini pemuda sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa dan negara ini. Generasi muda yang menggenggam masa depan bangsa, maju dan tidaknya suatu negara itu tergantung seberapa hebat tergantung pada seberapa hebat generasi muda itu mampu membela dan mempertahankan bangsa dan negaranya. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berarti sudah jelas bahwa membela negara merupakan suatu kewajiban untuk seluruh warga negara yang mempunyai rasa nasionalisme, karena dari rasa nasionalisme lah yang akan memunculkan jiwa patriotisme. Namun yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana dengan nasib suatu bangsa, kemajuan suatu negara jika generasi mudanya yang merupakan aset bangsa malah menghancurkan negara itu sendiri, membuat keributan, membuat kekacauan di mana-mana yang sudah pasti itu
patriotisme itu sendiri, yakni menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk itu hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan bersama pesan-pesan yang terkandung dalam ayat berikut ini terkait sikap patriotisme. Salah satunya dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Terkait ayat ini, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada hari penaklukan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah ingin memumandangkan azan. Lalu sebagian orang berkata, apakah hamba yang hitam itu yang akan memumandangkan azan di atas Ka'bah? Lalu sebagian yang lain berkata, jika Allah murka, maka Allah akan mengubahnya. Penjelasannya adalah bahwa Allah telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita saling kenal mengenal. Dan dari saling kenal mengenal itulah yang akan menimbulkan persahabatan dan hubungan persaudaraan. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang saling bermusuhan. Ya, yang berikut terkait tujuan dari pendidikan agama Islam untuk sebagai basis untuk membentuk karakter patriotisme terhadap generasi muda adalah pembentukan karakter dan kepribadian yang baik terhadap generasi muda sehingga mereka mampu menemukan jati diri serta fungsinya sebagai generasi muda. Tujuan yang berikut yakni menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan beserta pengamalan tentang agama Islam sehingga mereka mampu menjadi manusia yang terus berkembang pada hal keimanan, ketakwaan terhadap bangsa dan negara. Ya, hadirin sekalian, ada pun solusi yang dapat saya berikan di sini untuk membangkitkan semangat patriotisme terhadap generasi muda. Ada 4 solusi yang dapat saya berikan. Yang pertama yaitu generasi muda harus mempelajari sejarah bangsa. Yang kedua yaitu melibatkan diri dalam organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Yang ketiga, ikut serta dalam membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19. Dan yang keempat, turut dalam mengisi pembangunan sesuai dengan disiplin masing-masing. Ya, terima kasih. Sampai di sini presentasi saya kembalikan kepada Bapak. Ya, untuk selanjutnya Pak Mus akan bobot. Ya, terima kasih. Ada ini dari sisi penguasaan materi yang disuruh bagus, cuman saya lihat ini coba baca kembali judul. Pendidikan agama Islam sebagai basis dalam pembentukan karakter patriotisme terhadap generasi muda. Ya, yang konsep yang banyak diuraikan di dalam judul ini banyak diambil contoh-contoh para pahlawan. Itu sebenarnya bagus sih. Tapi contoh pahlawan yang mana gitu? Kan ada pahlawan nasional seperti siapa? Yang Tomo. Tapi yang dimaksud di sini pahlawan seperti siapa gitu? Kalau kita orang Islam, jadikan pahlawan adalah Nabi besar Muhammad SAW. Karena dia di antara pahlawan itu pahlawan paling terkenal. Dia di antara pedagang-pedagang yang paling jujur. Dia di antara panglima perang yang paling jujur terhadap semua. Jadi semua sisi kita mengenal. Tapi kenapa tidak singgung akhlak yang paling oleh Nabi besar Muhammad SAW sebagai sumber referensi gitu loh. Malah di sumber patriotismenya diambil, padahal kan ilmunya pendidikan agama Islam gitu.
Jadi saya minta sedikit tanggapannya coba. Ya baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait sikap patriotisme yang diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Mungkin saya tidak menaruhnya di slide, tapi ada dalam makalah saya. Ya, contoh keteladanan contoh yang Rasulullah SAW untuk kita teladani sikapnya seperti yang disampaikan oleh Syekh Mahmud bahwa Rasulullah SAW. Yang sekarang tulisnya Tidak ada. ada nggak? Ada. Halaman berapa itu? Ada berapa? Lihat di situ. Di tulisan itu. Oh, tidak di tulisan tidak ada. Makalah tidak ada. Yang kemarin kita kopi makalah tidak ada. Ada maksudnya yang di sini, yang di tulisan ini tidak ada. Ada di Di halaman berapa? bagian bawah. Di situ ada sih. Ini laptopnya. Oh, ya, tulisannya di halaman berapa? Di tulisannya. Ya. Kayaknya ada. Ya, saya bukannya tadi. Halaman berapa, Bung? Bunga, halaman berapa? Jawabannya yang selalu kita berikan, tapi kenapa dia tidak menyebutkan figur dan sosok Rasulullah SAW sebagai konsep Islami dalam karena